Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran SPDP, pembelajaran di tema 1 subtema 3 ya. Kita lanjutkan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik. Nah, udah bisa ketebak ya. Hari ini kita belajar tentang komik. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mengingatkan kembali pertemuan SBDP yang pertama. Kita belajar tentang ragam-ragam atau macam-macam gambar ilustrasi, ada apa saja. Iya, yang pertama cerita bergambar ya. Yang kedua apa coba? Ya betul, komik. 3, pamflet. 4, cover. 5, realis. 6, karikatur. Masih ada apa lagi? Dekoratif. Ini beberapa sudah kita lakukan ya. Cergam sudah pernah ditugaskan, berarti sudah bisa. Cover juga di subtema 2 kemarin sudah pernah ditugaskan, berarti insya Allah sudah bisa ya. Nah, hari ini kita belajar yang ini nih, membuat komik. Iya, kita lanjutkan. Komik. Komik, apa sih komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar ya. Ini Ibu tandai karena bisa saja nanti keluar di ulangan. Komik apa? Teks, fungsi-fungsi teks adalah ini. Nah, nanti siapa tahu nanti ada ya. Jadi ini harus dihafalkan. Kita lanjutkan. Nah, supaya bisa membuat komik dengan baik, kita harus tahu dulu arti komik. Seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Nah, ciri-ciri komik yang baik apa saja sih? Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Jadi ini disampaikan menggunakan teks dan gambar ya. Cerita yang disampaikan apa? Nah, itu harus ada. Proporsional. Keberadaan gambar dan teks berimbang. Jadi jangan gambarnya gede, teksnya kecil. Teksnya gede, gambarnya kecil. Jadi harus berimbang. Jadi pembaca komik itu merasa terlibat dan berperan langsung. Lalu menggunakan bahasa percakapan ya. Jadi kalau komik itu tidak pakai bahasa yang resmi gitu, tidak memakai bahasa yang kaku, tapi bahasa percakapan kita sehari-hari saja gitu, yang mudah dipahami. Biasanya bersifat kepahlawanan. Kalau komik itu kita sudah kalian sudah tahulah, misalnya kayak komiknya Spider-Man, Ultraman, kemudian komik komik-komik kepahlawanan yang lainnya ya. Nah, yang kelima, penggambaran watak itu sederhana. Jadi sederhana, misalnya watak itu kan sifat atau karakter, misalnya Superman itu tokoh baik gitu ya. Kemudian Spider-Man itu tokoh baik, penjahatnya tokoh jahat. Nah, itu dibuat sederhana supaya mudah memahami si cerita. Nah, dan yang keenam, kadang-kadang komik itu menyediakan humor. Komik itu kan berasal dari kata komik, artinya itu jenaka. Jadi biasanya komik memang menyediakan humor, ada kandungan humor yang ada di dalam komik ya, disajikan secara lugas atau sederhana jadi mudah dipahami. Nah, biasanya humor yang disajikan itu sering terjadi dan ada di masyarakat, jadi sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Iya, sepertinya tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Alhamdulillah ini bagian SBDP subtema 1 itu subtema 1, 2, dan 3 ini masih mengenai gambar ilustrasi. Jadi tidak terlalu jauh berbeda dengan pembelajaran SBDP subtema 1 dan subtema 2, masih tentang pembelajaran masih tentang
gambar ilustrasi. Nah, sekarang ditugaskan untuk membaca teks berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat. Ada di halaman 137 sampai 138. Setelah dibaca diapakan ya? Diapakan? Setelah dibaca, nah, bacaan yang tadi itu bisa dijadikan komik loh. Seperti apa? Seperti contoh ini. Nah, posisi duduk yang benar itu. Jadi di sini ada komiknya ya. Ini dia sedang bekerja, kemudian ceritanya sakit pinggang, kemudian ini ditanya kenapa. Nah, terlalu yang ini memberikan contoh duduk yang baik itu seperti ini posisinya. Nah, ini bisa ditambahkan teks gitu. Ini masih gambar yang polosnya saja. Jadi baru gambarnya, belum ada teksnya. Seperti itu bacaan. Jadi dari suatu bacaan bisa dituangkan atau disajikan ke dalam bentuk komik supaya membacanya lebih menarik. Iya, sekarang giliranmu. Buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut. Boleh yang pertama, sikap dan posisi membaca yang benar. Boleh komik tentang proses pembuatan gerabah. Boleh juga komik tentang berolahraga, tema berolahraga ya. Nah, komik yang dibuat jangan terlalu panjang ya. Jadi cukup 1 halaman saja. 1 halaman itu boleh 2 gambar, boleh 3 gambar, boleh 4 gambar gitu. Jadi jangan terlalu panjang. Sesuai dengan tema yang kamu mau buat, sederhana saja. Kan kalau komik harus sederhana ya, kecuali kalau komiknya cerita bersambung seperti Naruto gitu kan, panjang gitu, kemudian seperti Doraemon panjang. Jadi kali ini buat komik yang sederhana saja. Iya, alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan saat mengerjakan tugas. Terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.